Perkenalkan, kami dari grup 1 PAS 10 yang terdiri dari saya sendiri, Riza Dwi Ulfa, NIM 1803050002. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami Lubis, NIM 180305009. Nama saya Putri Bunga Indah, NIM 180305022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahaya Fadil dengan NIM 180305050. Blensing, pasteurisasi, dan sterilisasi merupakan proses pengolahan suhu tinggi yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan umur simpan bahan pangan. Blensing biasanya dilakukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran dengan suhu 82-93 derajat Celcius selama 3-5 menit dengan tujuan untuk menginaktivasi enzim yang terdapat pada bahan pangan tersebut. Pasteurisasi dilakukan pada suhu antara 73-95 derajat Celcius dengan tujuan untuk memusnahkan mikroba patogen ataupun pembentukan toksik. Kemudian, sterilisasi dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tujuan untuk memusnahkan atau mematikan mikroba penyebab penyakit dan juga racun yang terdapat pada bahan pangan. Biasanya dilakukan untuk alat-alat ataupun wadah untuk bahan pangan. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sari kedelai atau susu kedelai, kemudian sari buah sirsak, dan ubi kayu. Untuk alat yang digunakan ada sarung tangan plastik, kompor, label, botol jar, plastik PE, stopwatch, dan termometer, sendok, mangkok, loyang, kemudian kain saring, pisau, talenan, panci kukusan, panci rebusan, dan sendok pengaduk. Yang pertama, disiapkan bahan dan alat yaitu susu kedelai dan 2 botol jar. Kemudian tahap selanjutnya dilakukan pensterilan jar. Kemudian dituangkan susu kedelai ke dalam jar. Kemudian dipanaskan susu kedelai selama 30 menit dengan suhu 62 derajat. Kemudian tuangkan susu kedelai yang dipanaskan ke dalam jar yang disterilkan. Lalu dilakukan pengamatan selama 0, 3, dan 5 jam kepada susu kedelai yang dipanaskan dan tidak dipanaskan. Sari buah menggunakan buah sirsak. Buah kemudian dipotong. Buah tersebut dilakukan 2 perlakuan. Yang pertama di blensing dan dipasteurisasi, dan yang kedua tidak diperlakukan apa-apa. Dengan suhu 82-93 derajat Celcius selama kurang lebih 3-5 menit. Kita tunggu sampai waktunya 3-5 menit. Sudah 3 menit. Dikupas kulit ubi kayu, kemudian ubi kayu dicuci hingga bersih. Ubi kayu diiris tipis-tipis, kemudian dibagi menjadi 2 perlakuan, yaitu kontrol dan blensing. Ubi kayu perlakuan blensing dikukus selama 3-5 menit pada suhu 82-93 derajat Celcius. Diangkat dan diletakkan di atas loyang, kemudian dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari. Kemudian ubi kayu diangkat dan masing-masing perlakuan dihaluskan menggunakan blender. Ubi kayu yang telah halus dimasukkan ke dalam plastik PE dan dilakukan pengamatan organoleptik dan visual. Kesimpulan, minuman susu kedelai yang penggunaan kedelai organik dalam pembuatan susu kedelai ini adalah untuk menghindari penggunaan bahan-bahan kimia dan mengoptimalkan kesehatan. Parameter pengujian warna, aroma, dan rasa yang dilakukan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya umur atau jam simpan dari susu kedelai.
Rasa dari susu kedelai pada kedua perlakuan susu kedelai pada hari terakhir tidak dapat dicicipi karena aroma yang dihasilkan telah menyimpang jauh dari penyimpanan awal. Sari buah sirsa kontrol atau tanpa perlakuan lebih disukai dibandingkan dengan sari buah sirsa dengan perlakuan blensing dan pasteurisasi. Buah sirsa yang diblensing mengalami perubahan warna menjadi adanya warna kecoklatan pada buah. Perubahan warna pada buah ini disebabkan terjadinya proses non-enzimatik antara gugus gula dengan gugus amino. Pada sari buah kontrol dan sari buah perlakuan blensing dan pasteurisasi, keduanya mengalami penurunan aroma seiring dengan bertambahnya hari penyimpanan. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan senyawa kimia pada sari buah sirsa, sehingga aromanya jadi tidak disukai dibandingkan dengan sari buah yang belum disimpan. Ubi kayu kontrol dan ubi kayu blensing dengan penyimpanan selama 5 hari dengan suhu optimal menunjukkan hasil bahwa ubi kayu tidak memiliki perbedaan secara fisik jika dibandingkan dengan hari ke-0, 1, dan 3. Hal ini terjadi karena ubi kayu telah mengalami proses pengeringan yang membuat ubi kayu tersebut dapat bertahan lama. Proses pengeringan sangat dipengaruhi oleh suhu dan lama pengeringan, serta semakin tinggi suhu udara yang digunakan untuk pengeringan, maka penurunan kadar air bahan juga akan semakin besar. Kemudian pengeringan ubi kayu kontrol memiliki warna yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan ubi kayu blensing. Pada ubi kayu kontrol hari ke-0 memiliki nilai 4,8 dan ubi kayu blensing hari ke-0 memiliki nilai 4,2. Perbedaan tersebut dikarenakan ubi kayu dengan perlakuan blensing mengalami perubahan warna dari putih menjadi putih kekuningan. Hal ini terjadi karena ubi kayu mengalami pencoklatan non-enzimatis yang mengakibatkan terjadinya perubahan warna. Lama pemanasan pada proses blensing menyebabkan sedikit perubahan pada struktur warna tepung.